Raman membawa Aditya untuk menjemput Sagun di bandara. Sagun datang dan Aditya memeluknya. Raman hanya memandangi mereka. Sagun kemudian berkata bahwa dia memiliki hadiah untuk Aditya. Aditya merasa senang dan memberinya bunga serta kembali memeluknya. Raman menanyakan keadaan ibu Sagun. Sagun berkata jika ibunya kini mengkhawatirkan Mihir. Raman pun berkata jika Mihir baik-baik saja dan mendapatkan promosi jabatan berkat kerja kerasnya. Sagun berharap Mihir bisa melupakan Mihika. Fandu menemui Mihika dan mereka membicarakan Ashok. Sementara Sagun sudah tiba di rumah dan bertemu dengan Ishita. Sagun kemudian menceritakan keadaan ibunya. Toshi kemudian berkata akan pergi menemui Madavi dan dia lalu pergi bersama Simi. Raman berkata pada Ishita jika dia ingin membicarakan Mihir. Ishita juga mengatakan hal yang sama. Sagun mendengarkan. Raman dan Ishita kemudian bercanda tawa. Ishita lalu berkata ingin pergi ke supermarket. Raman berkata akan pergi dan berganti baju terlebih dahulu. Ishita berkata bahwa dirinya dulu yang akan berganti baju. Mereka pun berdebat dengan penuh mesra. Sagun merasa lelah melihat cinta mereka dan berkata bahwa dia akan mengakhiri kisah cinta mereka. Sagun berbicara dengan ibunya via telepon dan memberikan semua kabar terbaru. Purnima kembali membicarakan Mihir dan Sagun memintanya untuk tidak khawatir. Sagun kemudian mengakhiri panggilan. Ishita telah bersiap-siap dan Raman memujinya. Sagun lalu menghentikan Raman dan bertanya mengapa Mihir harus pergi ke Singapura ketika dia mempromosikannya. Raman berkata bahwa dirinya tidak mengirim Mihir ke Singapura. Ishita menyahut bahwa Mihir harus pergi. Mereka berdua pun berdebat di hadapan Sagun. Sagun tersenyum tapi Sagun berpura-pura mencoba melerai mereka. Raman bersikeras bahwa Mihir tidak akan pergi kemana-mana. Ishita pun bergegas pergi ke kamarnya. Sagun kembali tersenyum puas. Ishita sangat marah dan Sagun mendatanginya. Sagun meminta maaf pada Ishita karena perdebatan itu dimulai karena dirinya. Sagun mencoba menjelaskan jika ibunya mengkhawatirkan Mihir dan dia tidak ingin Mihir pergi. Sagun lalu mencoba membicarakan Raman dan bertindak dia seolah-olah segala hal mengenai Raman. Sagun berkata bahwa dia mengenal Raman selama bertahun-tahun dan dia merasa harus berbagi tips dengan Ishita. Ishita mengucapkan terima kasih. Sagun berbalik dan melihat Fandu. Sagun pun beranjak pergi. Fandu bertanya mengapa Sagun berbicara mengenai dia dan Raman. Ishita meminta Fandu mengabaikannya. Fandu menasihati Ishita dan memintanya tidak memberi kesempatan pada Sagun untuk berbicara mengenai dia dan Raman karena dia tidak punya hak, dia telah meninggalkan Raman. Ishita mengiyakan ucapan Fandu dan bertanya apakah ada sesuatu hingga Fandu mendatanginya. Fandu lalu menunjukkan hasil USG-nya. Ishita tersenyum melihat bayi Fandu. Raman berbicara pada Mihir, dia berkata bahwa dia telah bertengkar dengan Ishita karena Ishita membelanya. Raman tetap melarang Mihir pergi ke Singapura dan dia memberi penjelasan panjang lebar pada Mihir. Kemudian Raman berkata jika dirinya harus pergi menemui Ishita dan berbicara dengannya. Ketika Raman beranjak pergi, Mihir berkata bahwa mereka bertengkar lagi karena dirinya. Suraj sedang berbicara dengan Ashok mengenai Mihika. Ashok berkata jika Mihika membuat drama lagi dengan muntah berulang-ulang. Lalu datang seorang kurir mengantar surat. Mihika berkata jika itu laporan kesehatannya. Mihika memeriksanya dan Ashok bertanya apa yang terjadi. Mihika terkejut dan berkata jika dirinya hamil. Ashok terkejut dan memeriksa laporan tersebut. Ashok berkata jika Mihika telah hamil 2 bulan. Ashok pun pingsan. Suraj memeganginya dan bertanya ada apa dengan ini semua. Mihika pun berkata dalam hati, lihatlah drama terbaruku sekarang. Raman sedang bersiap-siap. Ishita melihat tempat tidur yang berantakan dan dia pun mengejek Raman. Mereka pun berdebat lalu perdebatan itu dilanjutkan dan kali ini mengenai Mihir. Ishita berkata pada Raman bahwa dia tidak akan berbicara lagi padanya. Romi kemudian memanggil Raman dan dia pun bergegas pergi. Ishita pun berujar kalau Raman tidak akan berubah dan telah kembali ke sifat semula. Mihika dan Suraj mencoba membangunkan Ashok.
Mihika bertanya pada Ashok apa yang terjadi dengannya. Ashok berkata agar Mihika melihat laporannya. Mihika tahu jika itu laporan kehamilannya. Ashok pun berkata jika dirinya tidak pernah menyentuh Mihika. Mihika pun mengatakan jika itu anak Mihir karena mereka telah berpacaran bertahun-tahun. Ashok berkata bahwa Mihika telah hilang akal dan memintanya pergi beristirahat. Mihika pun beranjak pergi sambil tersenyum. Keluarga Bala sedang berkumpul, kemudian Tuan Bala dan Romi adu panco. Raman datang dan melihat mereka. Aditya juga tersenyum melihat mereka bermain panco. Raman berkata jika dirinya sedang marah, dia lalu melihat Ishita. Raman pun duduk dan mencoba bermain panco dengan Romi. Tuan Bala mendukung Romi. Sagun kemudian datang dan duduk di sebelah Raman serta mendukungnya untuk menang. Aditya tersenyum senang melihat Sagun mendukung Raman. Tapi anggota keluarga yang lain terkejut melihatnya. Ishita masih berdiri dan marah melihatnya lalu beranjak pergi. Raman pun pergi untuk melihat Ishita. Sagun meminta maaf karena telah berbuat kesalahan. Dia menangis dan beranjak pergi. Aditya pun merasa geram. Sagun pergi ke kamar dan menutup pintu. Aditya pun mendatanginya dan menangisinya. Dia bertanya mengapa ibunya menangis. Sagun kembali mencuci otak Aditya dengan berkata bahwa orang-orang memperlakukannya dengan buruk. Aditya pun memeluk Sagun dan Sagun berkata jika semua ini karena Ishita. Ashok berbicara dengan Suraj, dia merasa orang-orang akan mengejeknya jika tahu dia akan memiliki anak dari orang lain. Suraj pun menasihatinya dan berkata agar dia memberi penjelasan pada Mihika bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui hal ini karena akan merusak kehormatannya. Suraj berkata bahwa keluarga Mihika, Raman dan Ishita tidak boleh mengetahui hal ini. Ishita sedang berbicara dengan Nilu dan Aditya menghentikannya. Ishita bertanya apa yang terjadi. Aditya bertanya mengapa Ishita membuat ibunya menangis. Aditya juga menumpahkan semua kekesalannya pada Ishita. Ishita pun menasihatinya. Toshi datang dan meminta Aditya pergi. Dia lalu menegur Ishita dan menyuruhnya menjauhi Aditya. Ishita pun menangis. Mihir berpikir Raman dan Ishita bertengkar karena dirinya. Mihir tidak bisa melihat Ishita seperti ini. Dia lalu berbicara pada Sagun dan bertanya mengapa dia merusak kebahagiaan mereka yang telah mendukungnya. Sagun mencoba membela dirinya dan berlagak tidak bersalah. Mihir pun mempunyai solusi dan mengambil keputusan bahwa Sagun akan tinggal di rumahnya. Sagun pun merasa panik. Mihir menyuruhnya tidak lagi datang di antara Raman dan Ishita. Mihir lalu mengemas tas Sagun. Aditya berkata bahwa ibunya tidak boleh pergi kemanapun tapi Mir bersikeras. Aditya berkata jika dirinya tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Pada malam hari, Raman menelpon Ishita yang berada di klinik. Ishita tidak mau menerimanya dan Raman pun menelpon klinik. Ishita meminta pada wanita yang menerima telepon agar mengatakan pada Raman bahwa dirinya sedang sibuk melakukan operasi. Tapi wanita itu telah mengatakan pada Raman jika Ishita sedang bebas. Lalu wanita itu merasa jika keduanya sedang bertengkar dan dengan terpaksa dia berkata pada Raman bahwa Ishita sibuk dalam operasi. Raman tahu Ishita sedang berbohong, dia lalu berpikir dan tersenyum seraya mengatakan jika dia tahu cara mendinginkan kemarahan Ishita. Fandu meminta Bala membelikan es krim untuknya. Bala menasihati jika cuaca sedang dingin dan Fandu akan kedinginan nanti. Tapi Fandu bersikeras dan Bala pun pergi membelikannya es krim. Bala bertemu Raman dan kemudian meminta paket es krim yang sama dengan milik Bala karena istri mereka bersaudara. Mereka lalu mengobrol. Beberapa saat kemudian Fandu menelpon Bala. Bala pun kemudian beranjak pergi. Raman lalu juga meminta satu pak mangga untuk Aditya. Ishita pulang ke rumah dan memanggil semua orang tapi tidak ada satupun yang muncul. Raman kemudian datang dan melihatnya tapi Raman hanya diam saja. Raman memanggil Nilu dan berkata jika dirinya membawa es krim untuk seisi rumah. Raman lalu menanyakan Aditya dan mencarinya di kamar. Raman melihat barang-barang Aditya dan Sagun menghilang. Nilu sendiri memberitahu Ishita jika semuanya sedang pergi keluar.
Raman lalu menanyakan Aditya pada Ishita. Mereka pun mulai bertengkar lagi. Toshi pulang ke rumah dan menangis. Dia berkata jika Mihir membawa Aditya ke rumahnya. Toshi berkata jika telah pergi ke sana untuk membawanya kembali tapi mereka menolak untuk datang. Toshi ingin lari pertama bersama Aditya. Raman pun berkata bahwa Aditya akan kembali ke rumah ini. Dia kemudian beranjak pergi hendak menjemput Aditya. Ishita berkata ingin ikut serta tapi Raman berkata tidak terima kasih. Aku akan mendapatkan anakku. Raman pun memarahi Mihir. Mihir berkata bahwa dia hanya ingin membawa Sagun. Sagun pun menjelaskan jika Aditya tidak mau meninggalkannya. Sagun kemudian sok mengatakan agar Raman memikirkan Ishita karena mereka bertengkar siang malam. Raman kemudian mengatakan jika Ishita sangat menyayangi Aditya dan akan menjaganya. Raman berkata pada Sagun bahwa Ishita tidak bermasalah tapi dialah yang bermasalah. Aditya menyahut bahwa Ishita yang sebenarnya bermasalah. Raman pun memandangnya. Aditya berkata pada Raman bahwa Ishita berpura-pura baik di hadapannya. Raman mencoba membela Ishita. Aditya pun menyuruhnya pergi pada Ishita karena dia tidak akan membiarkan seorang pun menghina ibunya. Raman lalu meminta Aditya untuk kembali ke rumahnya. Aditya tidak mau pergi tanpa Sagun. Sagun berpura-pura baik dan meminta Raman untuk pergi. Aditya akan dikirimnya nanti. Aditya berkata tidak mau pergi sebelum Ishita meminta maaf pada ibunya. Mihir meminta Aditya menjaga sikap. Penjaga sedang berbicara dengan Vishwa dan mereka membahas tentang cek. Vishwa memutuskan tidak akan memberitahu Madhavi. Madhavi berkata jika ini pongal pertama Ishita dan Raman setelah pernikahannya. Madhavi berpikir untuk mengundang mereka. Vishwa kemudian berkata telah memesan baju untuk 3 menantunya. Madhavi bertanya siapa saja mereka. Vishwa menyebut Raman, Bala dan Ashok. Madhavi pun bertanya siapa yang mengundang Ashok dan Mihika. Vandu dan Bala mengundang Mihika dan Ashok untuk merayakan pongal. Ashok berkata bahwa mereka tidak bisa datang karena ada pekerjaan penting, sementara Vishwa mencoba memberi penjelasan pada Madhavi. Madhavi menolak karena Ashok adalah musuh Raman. Vishwa mengatakan apa yang akan Soumya rasakan jika mereka mengesampingkan Mihika dan Ashok. Mihika membawa Ashok menjauh sebentar dan berkata jika dia tidak mau pergi maka dirinya akan memberitahu tentang anak Mihir. Ashok pun setuju untuk datang. Bala mengucap terima kasih dan mereka pun pergi. Mihika berterima kasih pada Vandu karena telah merayakan pongal. Ishita menanyakan pada Raman tentang Aditya. Raman berkata pada Ishita bahwa Aditya merasa kesal padanya dan ingin dia meminta maaf pada Sagun. Raman bertanya mengapa dia mengatakan sesuatu pada Sagun. Ishita membantahnya. Raman kembali bertanya pada Ishita mengapa membuat Aditya kesal. Raman menambahkan jika anaknya jauh dari dirinya karena sifat baiknya yang berlebihan pada Aditya. Ishita pun menangis mendengar semua ini disebabkan olehnya.